Bang, boleh tolong jualin HP saya nggak bang? Kamu nanya, mau jual HP kamu di sini? Iya. Iya nih bang, saya butuh duit, makanya saya mau jual nih HP ini. Boleh nggak bang? Hah? Kamu nanya? Nanya ke aku? Mau minjam uang ke aku? Kenapa nggak ke orang tua kamu aja? Enggak, aku males pegang HP itu. Sana deh kamu, sana. Ini apa sih? Ada penjual kayak gini ngeselin banget gua. Terus lu ya. Kembali lagi di teman ponsel. Kita akan mereview HP gua aja sendiri nih, oke? Udah lihat kan, HP Xiaomi Mi 10T Pro ini emang masih sangat menarik banget. HP yang satu ini dibekalin sama chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G yang tak lain adalah chipset di awal tahun 2020 lalu. Performa chipset ini bisa dibilang masih kuat dan masih bisa bersaing lah. Nggak cuma itu, Xiaomi Mi 10T Pro juga dipersenjatai dengan kamera utama kelas flagship dengan resolusi 108 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS. Layar HP ini emang cuma IPS, tapi refresh rate-nya itu paling tinggi di kelasnya, yaitu 144 Hz. Belum lagi ada speaker stereo dan NFC-nya. Mantep nggak tuh? Daripada penasaran, simak review Xiaomi Mi 10T Pro yang masih gua pakai di tahun 2022 ini. Yang pertama gue mau bahas dari body dan desainnya ini, gue langsung ngerasain tuh aura kemewahannya. Dan nggak ketinggalan zaman deh kayaknya untuk dipakai di 2022 ini. Bongsor dan berisi. Maksudnya tuh kesan pertama gua saat menggenggam Mi 10T Pro ini, dia itu punya layar 6,67 inch dengan berat 218 gram. Casing belakangnya itu terbuat dari kaca anti gores Gorilla Glass 5 yang melengkung pada bagian pinggirnya. Xiaomi ini kayaknya itu dia pakai finishing khusus sehingga warnanya itu keren dan terlihat dinamis sesuai dengan kondisi cahaya. Cuma sayangnya, casing belakang Xiaomi Mi 10T Pro gampang ninggalin sidik jari karena bahannya yang terbuat dari kaca sih. Kalau kita lihat di sekitar HP-nya nih, di bagian atasnya itu ada sensor inframerah, mikrofon, dan speaker tambahan untuk menyajikan suara stereo. Ada tombol volume naik dan turun serta tombol power di sisi sebelah kanan. Dan di bagian bawahnya nih ada slot USB-C speaker sama ada slot nano SIM. Slot depan dan slot belakang. Sayangnya nggak ada jack audio 3,5 mm. Bagian kiri kosong, nggak ada apa-apanya. Hal yang agak mengganggu gua selama gua nyobain Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah housing kameranya yang terlalu menonjol alias protruding. Ini pas ditaruh di meja nih, HP-nya itu sampai miring persis kayak orang yang lagi tidur di bantal yang tinggi. WK. Ya gua maklum sih, karena kamera utama Xiaomi Mi 10T Pro ini ukuran sensornya itu gede dan masih ditambah OIS lagi. Wajar jadi tebal dan menonjol. Nah ngomong-ngomong, desain housing triple kamera pada Xiaomi Mi 10T Pro ini reviewnya tuh lumayan keren dengan kamera utama yang besar dan diikuti susunan matriks di bawahnya. Kalau bagian depan, kita akan lihat layar dengan punch hole atau dot display pada sudut kiri atas dan dipaduin sama bezel yang tipis. Frame Xiaomi Mi 10T Pro ini terbuat dari bahan metal yang kokoh dan tebal dengan finishing chrome yang mewah. Ukuran Xiaomi Mi 10T Pro ini emang agak tebal dan berat, tapi terasa sangat solid kok dan berasa fleksibnya. Hanya aja, bodi kaca di Xiaomi Mi 10T Pro ini emang terasa licin banget. Jadi mending dipasangin soft case atau hard case. Bagi kalian yang pengen mencari HP second dan punya budget pas-pasan, bisa ke sini ke Teman Ponsel cari HP yang bagus-bagus dan bermutu. Jangan yang ke tempat lain dah, itu kayaknya kurang gimana gitu. Oke? Nah, bagian yang paling menarik untuk diperdebatkan di Xiaomi Mi 10T Pro ini, kali ini adalah soal layar. HP flagship ini punya layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, tapi pakai panel IPS. Awalnya sih gue kira layarnya itu bakal kurang mantap dan jauh kalau dibandingkan pesaingnya yang udah AMOLED. Ternyata gue salah tuh. Layar Xiaomi Mi 10T Pro ini kualitasnya mantap surantap.
dan nggak kalah sama AMOLED. Warnanya panci dan hitamnya itu deep banget. Udah gitu refresh rate-nya kan paling tinggi nih untuk sebuah HP yang kagak dirancang untuk gaming. Berhubung Xiaomi Mi 10T Pro ini bukan HP baru dan udah dirilis di Indonesia tuh sejak akhir tahun 2020 kemarin, maka secara default masih pakai sistem OS Android 10 dengan interface MIUI 12. Cuma gua upgrade ke Android 12 dengan MIUI 13. Jadi secara tampilan, fitur dan performa yang lebih enteng. Yang penting sih minim dari bug. Di samping kameranya, kinerja performa emang jadi daya tarik utama Xiaomi Mi 10T Pro. Seperti gua bilang di awal tadi ya, kalau HP ini ditenagai oleh chipset flagship 2 tahun lalu, tetapi performanya itu masih sangat perkasa loh untuk penggunaan tahun 2022. Seharusnya sih pemuja skor Antutu dan penyembah FPS game Android nggak akan banyak komplain dengan kemampuan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Jadi Xiaomi Mi 10T Pro ini mengandalkan sokongan chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G SM8250 dengan prosesor octa-core terus dipanduin sama memori RAM sebesar 8GB LPDDR5. Nggak cuma chipset yang kencang doang, storage-nya itu juga udah UFS 3.1, makin was-wus. Hasil benchmark Xiaomi Mi 10T Pro yang telah gua lakuin menunjukkan angka cemerlang. Jamaah Antutu iya, pasti senang karena skornya itu tembus sampai 648 ribuan. Skor benchmark pada Xiaomi Mi 10T Pro review kali ini berbanding lurus dengan penggunaan sehari-hari yang mulus, responsif, dan nggak pernah ada lag yang mengganggu. Buka banyak aplikasi pun sekaligus, render video di CapCut atau InShot, edit foto di Snapseed, dan juga berpindah antar aplikasi sosmed. Gua rasain itu berjalan mulus tanpa gangguan. Jadi Xiaomi Mi 10T Pro masih enak banget buat daily driver di 2022. Terus untuk baterainya, bisa dikatakan salah satu kelebihan Xiaomi Mi 10T Pro kali ini menurut gua karena kapasitasnya itu beda, 5000 mAh. Pola penggunaan non gaming bisa bertahan seharian penuh loh dengan refresh rate layar 144 Hz. Biasanya sih gue pakai Xiaomi Mi 10T Pro ini itu buat sosial media yang lumayan intensif, editing foto ringan di Snapseed atau edit video di CapCut atau InShot, dan juga pefotoan pakai kamera utamanya. Ngecas baterai Xiaomi Mi 10T Pro ini emang nggak sekencang Xiaomi Mi 11T series, tapi termasuk cepat karena bisa terisi penuh dalam waktu 1 jam doang. Kamera menjadi salah satu spek unggulan yang ditawarkan oleh Mi 10T Pro ini. Xiaomi akhirnya memutuskan untuk kembali menghadirkan sensor Samsung ISOCELL HMX pada perangkat Mi 10T Pro ini. Dengan 3 kamera di belakangnya yang udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kamera utama itu memiliki sensor 108 MP wide angle kamera dengan OIS dan video recordingnya itu up to 8K 30 fps. Kamera keduanya 8 MP ultra wide angle kamera dan kamera ketiga 5 MP makro kamera. Sedangkan untuk kamera depannya itu mengusung sensor 20 MP ultra clear front kamera menggunakan sensor Samsung dan bisa ngerekam video up to 1080 pixel 30 fps. Sayangnya belum bisa 4K atau 1080p 60 fps. Oke guys, ini video perekaman di 4K 60 fps kamera belakang. Gimana? Oke nggak nih? Lihat no detailnya. Bagus kayaknya sih. Kita lihat nih orang lagi ngapain. Mas, senyum mas. Menjijikan. Oke guys ya. Dan ini kamera depannya nih di 1080 30 fps. Oh, mantap. Nih ada lagi mas-mas tadi itu apa itu? Nggak jelas itu. Halo guys, dan ini video dualnya ini. Yang depan oh ya depan ini. Sana itu yang belakang. Oh.
gimana? Aduh, Mas ini lagi. Lihat no. Keren. Oke. Gue mau kasih tahu nih, di mode Pro-nya itu enak banget. Kalian bisa leluasa setting mulai dari ISO, white balance, dan lainnya. Buat hasil foto sesuai sama yang kamu inginkan. Itu di foto. Belum lagi di mode video Pro-nya. Di sini di mode video Pro, kalian bisa tuh atur video di log atau post produksi. Mirip mode di iPhone, jadi bisa grading warna semau kalian. Keren banget tuh. Kesimpulan secara umum, Xiaomi Mi 10T Pro masih merupakan sebuah HP flagship dengan harga terjangkau yang layak dipertimbangkan di tahun 2022. Performa yang ditawarin tuh masih sangat kencang dan nyaman. Fitur yang lengkap, harga yang semakin kompetitif, terus layar IPS-nya ternyata lebih bagus dari yang gua duga. Nah, itu tadi review gua tentang HP Mi 10T Pro. Yuk, kalian bisa komen tentang HP ini dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Gua Ian, cabut, bye-bye.